Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih sempat berkumpul di kelas kita ini guna untuk melanjutkan pembelajaran kita di materi atau mapel pendidikan agama Islam. Ya, salawat dan salam semoga tetap terkirimkan, tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat manusia yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jadi anak-anak sekalian, kita pertemuan pertama pada hari ini. Mudah-mudahan setelah pertemuan ini ada beberapa ilmu yang kita bisa dapat, yang tetap kita harapkan. Tapi sebelum Bapak lanjut untuk materi hari ini, saya setidaknya kalian semua dulu cek masing-masing mejanya atau di bagian tasnya, siapa tahu berantakan, silakan rapikan dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan rapikan ya. Dulu karena belajar yang enak itu kalau sudah rapi ya. Silakan coba cek di bagian mejanya, sempat ada sampah yang berserakan, silakan diambil ya. Kebersihan lingkungan kita jaga. Oke, sudah? Oke. Sekarang sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Oke. Baik, untuk kali ini karena kebetulan muka-mukanya baru-baru semua, saya pimpin saja dulu doa untuk pertemuan pertama kita hari ini. Ikuti setelah saya ya. Oke. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an. Warzuqna fahman wasi'an. Amin. Baiklah, pada hari ini materi yang kita mau paparkan atau yang saya ajarkan ke anak semua tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau cek kehadiran dulu. Bagaimana pada kelas? Oke, karena saya lihat di absen memang ini saya perhatikan jumlah siswanya itu 8 orang ya. Kebetulan ini hanya alhamdulillah saya semua ya, itu yang kita harapkan. Karena sekali lagi ya, percuma kita kaya tapi kalau tidak dikasih nikmat kesehatan sama saya, tidak bisa mengikuti rutinitas ya kesehatan yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke materi ya. Jadi yang kita mau bahas sekarang adalah tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita masuk di pembahasan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, ya, ingat dua ini ya, sebagai pedoman hidup. Sebelum saya lanjut, saya mau tes dulu ya. Saya mau tes dulu terkait pemahaman kalian Al-Quran itu apa. Ya, Rangga, bisa sebutkan Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Hadis adalah Coba saya tanya Al-Quran, jangan terlalu semangat ya. Oke. Selanjutnya, Asti, coba berdiri. Al-Quran itu apa? Coba berdiri. Coba. Ya, Al-Quran apa? Menurut kamu ya. Menurut kamu Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Oke, terus. Dua pendapat dari temannya bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril. Itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ini yang harus kita pahami baik. Al-Quran itu perkataan Allah, kitabullah. Ya, paham sih ya? Itu Al-Quran. Sekarang
Sunnah atau hadis? Coba bisa berdiri. Sunnah itu apa? Atau hadis ada apa? Sunnah adalah segala bentuk perbuatan. Bisa diangkat suaranya sendiri? Sunnah adalah segala bentuk perbuatan dan perkataan dan takbir Nabi Muhammad SAW. Oke. Bisa saya aplaus dulu sama temannya? Oke. Siapa lagi namanya? Sudah. Hadis apa? Atau sunnah? Bisa berdiri? Angkat suaranya ya. Kenapa biasa berdiri? Hadis adalah segala bentuk perkataan, perbuatan, dan takbir Nabi. Oke. Jadi kalian sama ya, berarti pemahaman tentang Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah itu sudah mendingan ya. Maksudnya kalian sudah ada pemahaman sedikit bahwa Al-Quran itu Allah, ya, Sunnah itu perbuatan perkataan Nabi Muhammad SAW. Ini yang harus kita pahami dulu ya. Ini fokus saya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami fungsi Al-Quran dan fungsi hadis atas Al-Quran. Ini kalian sudah mengarah ke situ ya. Oke, ini yang ada di atas. Durasinya sekitar 2 menitan. Jadi silakan amati videonya, buat kesimpulan nanti dan proyeknya nanti saya sampaikan apa yang harus kalian lakukan. Paham? Oke, jadi coba ya kita perhatikan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari materi PAI kelas 7. Untuk kalian semua adalah ini kan saya sudah bagi pada pertemuan sebelumnya, saya sudah bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi silakan buat sebuah proyek ya. Silakan buat proyek terkait surah surah An-Nisa sama An-Nahl tadi terkait masalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nanti dipresentasikan di depan ya. Apa yang kalian harus lakukan adalah memberikan kesimpulan di setiap apa yang menjadi pembahasan atau pokok pembahasan dalam surah An-Nisa dan surah An-Nahl itu sendiri. Mungkin dipahami ya? Bisa dipahami? Oke, surah An-Nisa ayat 59 membahas tentang apa? Jadi kan bisa dilihat di atasnya. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsan ta'wila. Ya. Kemudian di surah An-Nahl, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ini silakan didiskusikan ya, silakan dikerja sekarang, didiskusikan nanti kita buat proyek. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok 3 mau membacakan hasil diskusi kami tentang Quran surat An-Nahl. Oke, tadi sudah luar biasa semua terkait apa yang disampaikan dari semua teman-temanmu. Kertas kerjanya sudah saya terima juga semua, nanti saya nilai ya. Kemudian ini karena waktu juga sudah sampai waktunya ya, karena kita jadi dibatasi oleh waktu. Berdasarkan apa yang kalian sudah pelajari, coba angkat tangannya. Siapa yang bisa memaparkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Bisa? Coba pasti kesimpulan apa yang bisa kita dapat? Coba berdiri. Bahwa Al-Quran diturunkan kepada
Oke. Apa yang mau bisa dapat setelah mempelajari tadi? Jadi berdasarkan kesimpulan yang saya dapatkan, Hmm? Al-Quran sebagai sumber hukum agama Islam. Ya. Udah. Oke. Dan lagi ya. Jadi untuk hari ini pertemuan kita cukup ya. Jadi untuk pertemuan depan saya mau kasih tugas ya. Jadi tugas yang mau dikerjakan adalah kalian harus menghafal surah An-Nahl ayat 64 ya, lengkap beserta terjemahnya atau artinya ya. Untuk tugas minggu depan. Misalnya kita ketemu minggu depan ya. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan hari ini banyak hikmahnya ya. Maksudnya banyak yang kita tahu. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, baca surat Al-Fatihah dalam hati kita. Al-Fatihah. Jadi baiklah kita tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, selanjutnya ucapan banyak-banyak belajar ya, karena orang belajar pasti banyak tahu ya. Semakin banyak tahu, semakin kau berguna di masyarakat. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Saya akhiri